Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Mikroekonomi Islam akan memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul Teori Perilaku Konsumen. Apa itu teori perilaku konsumen? Teori perilaku konsumen adalah sebuah teori yang mempelajari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para konsumen, yakni sebelum pembelian, saat pembelian, dan sesudah pembelian. Terdapat dua teori yang membahas perilaku konsumen, yakni teori ekonomi mikro dan teori psikologis. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yakni faktor sosial, marketing strategi, dan faktor pribadi. Individu yang berperan sebagai konsumen dalam proses perekonomian melakukan berbagai hal, mulai dari mencari, membeli, menggunakan, menilai, hingga melepas produk yang telah dikonsumsi olehnya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Untuk jenis perilaku konsumen itu ada dua, rasional dan irasional. Yang pertama yaitu perilaku konsumen rasional. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukannya secara rasional. Kegiatan konsumsi tersebut dapat dikatakan rasional apabila 1. Produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal. 2. Produk tersebut betul-betul dibutuhkan oleh konsumen, bukan keinginan semata. 3. Konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin. Dan yang keempat atau yang terakhir, konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Perilaku konsumen yang kedua ialah perilaku konsumen irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila 1. Konsumen membeli produk karena tertarik pada iklan dan promosi, bukan berdasarkan kebutuhan. 2. Konsumen hanya mau menggunakan merek terkenal. 3. Atau yang terakhir, konsumen membeli produk demi gengsi semata. Prinsip dalam analisis perilaku konsumen itu ada 3. Yang pertama itu pendapatan yang terbatas. Yang kedua itu kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat. Yang ketiga itu adanya hukum berkurang tambahnya kepuasan. Terus faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada 3. Yang pertama itu faktor sosial, faktor marketing strategi, dan ketiga itu faktor pribadi. Pendekatan dalam mempelajari perilaku konsumen itu ada 2. Pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini juga sering disebut dengan pendekatan marginal utility atau guna batas. Pendekatan ini beranggapan bahwa kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi jual barang, jasa dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka kardinal. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua itu pendekatan ordinal, beranggapan bahwa kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi jumlah barang dapat diukur dengan angka-angka atau numerik, tetapi hanya dapat dibandingkan mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah. Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Dalam perilaku konsumen tersebut, seorang pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan atas pengambilan barang atau jasa tersebut. Berikut beberapa tahap pengambilan keputusan seorang konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Kelima, evaluasi pasca pembelian. Pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, Schiffman dan Daruk 2000 ialah proses yang dilalui oleh seorang dalam mencari pembeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa, maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, Schiffman dan Karuk ialah studi yang mengkaji bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumber daya yang tersedia dan dimiliki, waktu, uang, dan usaha untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Yang ketiga, John C. Mowen dan Michael Minor, perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian buying unit dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi barang, produk, jasa, dan berbagai
pengalaman, serta ide-ide. Teori perilaku konsumen. 1. Teori ekonomi mikro. Menurut teori ini, keputusan membeli merupakan perhitungan ekonomi, misalnya rasional yang sadar. Pembeli akan berusaha melakukan pembelian barang-barang yang akan memberikan kegunaan atau memberikan kepuasan yang paling banyak sesuai dengan keinginannya dengan harga-harga relatif. Kedua, teori psikologi. Teori psikologi merupakan faktor-faktor psikologis individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Perilaku manusia yang sangat kompleks karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Ketiga, teori psikoanalisis. Dasar teori ini adalah teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Perilaku manusia merupakan kerjasama dari ketiga aspek dan struktur kepribadian manusia. 1. Id, das Es, 2. Ego, das Ich, dan 3. Superego, das Weber-Ich. ID adalah aspek biologis, merupakan wadah dari dorongan-dorongan yang ada dalam diri manusia. ID hanya mengenai dunia objektif atau dunia batin. Yang keempat, teori sosiologis. Teori individu dua ini menitik beratkan pada hubungan dan pengaruh antara yang dikaitkan dengan perilaku mereka. Jadi lebih mengutamakan perilaku kelompok. Teori ini hanya memandang manusia sebagai sosial animal yang menyesuaikan diri dengan bentuk kultur lingkungan hidupnya. Keinginan dan perilaku seseorang sebagian besar ditentukan oleh lingkungan sosial di mana seseorang menjadi anggotanya. Teori sosiologis mengarahkan analisa perilaku pada kegiatan kelompok seperti keluarga, teman sekerja, dan sebagainya. Dan kelima adalah teori antropologis. Teori ini menekankan bahwa manusia dipengaruhi oleh berbagai kelompok masyarakat yang seperti kultur, subkultur, kelas 2, kelas-kelas faktor tersebut memengaruhi pembentukan sikap, menentukan nilai-nilai yang dimana nilai tersebut mempengaruhi perilakunya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya Tasya Dwinanti mewakili teman-teman saya. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini terdapat kesalahan atau salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.